Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pantun. Jauh pulau dari Malaka, Elo. Cakep. pergi haji ke kota Mekah. Ah, Dengan bismillah, Cakep. cara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. amin. Amin. Cakep. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dua pantun seiring. Di kota Padang ada gua keramat. Letaknya dekat rumah si Mamat. Selamat Ah, datang pemirsa yang terhormat. Moga senantiasa mendapat rahmat. amin. Amin. Hmm. Ya Rabbal Ah, Alamin. Amin. Perkenalkan saya Dr. Mariani, SAG MHI sebagai moderator ingin membacakan biodata nih narasumber yang sangat panjang ya. Cuma saya membacakan yang inti-intinya saja. Jadi beliau bernama Dr. Hajah Wirda SKM MKes, yang mana beliau ini banyak sekali ya, baik itu pengalaman apa kerjanya, melatih, mengajar, pelatihannya ya. Saya data itu pelatihannya itu ada 32. Terus pengalaman melatihnya ada 30 kali. Terus riwayat mengajarnya DLB itu di 5 instansi. Ah, Dan pengalaman kerjanya itu ada Widya Suara, ada Bidan dan lain-lain. Sedangkan organisasinya itu ada 11 ya. Di oh, antaranya itu Bendahara PDIB, Wakil ICMI Orwil Jambi, Wadir, ya, kemudian Ketua Bidang Diklat DPD ICMI Regional Provinsi Jambi, terus DWP APUI, Ketua Bidang Diklat Porsiladi ya, Provinsi Jambi, dan Dewan Pakar PICMI ya, Perempuan ICMI, dan Bidang Kesehatan di Diklat DPC Muslimat NU eh, Kota Jambi. Jadi sangat banyak ya, Masya Allah. Jadi beliau ini akan menyajikan tentang kesehatan perempuan di bulan suci Ramadan ya. Ya, baik. Ini apa namanya boleh ya laki-laki atau perempuan mendengarkannya. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada narasumber yang terhormat, kepada Ibu Hajah, Dr. Hajah Wirda SKM MKes. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Doktor, Doktor. Nah, saya bingung juga nih, dokter ada banyaknya. Mariani, MPD. MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya saya ini wabarakatuh. agak deg-degan menghadapi para pakar-pakar nih ya, para ustadz, ustazah. Karena saya biasanya yang saya hadapi itu orang kesehatan, ya, Bu, Pak Ical, dokter, seluruh tenaga kesehatan. Tapi kali ini saya berhadapan dengan para profesor, para dokter yang ilmunya sangat banyak. Tapi alhamdulillah saya dipercaya untuk memberikan materi ini, tetapi nanti mungkin kita sifatnya hanya sharing saja, karena saya juga berilmu dengan para pakar juga ya, karena di sini mungkin agak berbeda, mungkin nantinya mungkin bisa kita saling sharing saja, kayak Pak Lukman kemarin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu Salam. wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Jambi, yang saya hormati Bapak Ketua ICMI Orwil Jambi, yang saya hormati para wakil-wakil ketua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hari ini hadir, yang saya hormati teman-teman seluruh pengurus ICMI Orwil Jambi, Ibu Ketua eh, Perempuan ICMI Jambi, Bapak Dr. UIN Jambi, Bapak Profesor Kasful Anwar, yang saya hormati teman-teman atau seluruh masyarakat apabila ada yang ikut hari ini, karena saya juga nge-share nih ke masyarakat, ke teman-teman yang lain, karena mungkin selama ini mereka berhadapan dengan saya dengan ilmu kesehatan, tapi kali ini berbeda ilmunya, walaupun ada kesehatan sedikit-sedikit gitu ya. Eh,
Baik, saya izin untuk share screen. Kelihatan, Ya, Bu Moderator? Jelas, jelas, jelas. Kelihatan ya. Baik, untuk kali ini saya mengisi tentang dakwah digital bulan suci Ramadan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kerjasama dengan Basnas Provinsi Jambi di hari Kamis 6 Ramadan atau 6 Maret 2025. Nah, ini tadi udah dikenalin ya. Saya udah dikenalin oleh moderator, jadi saya lanjut saja. Nah, sebelum kita maju untuk memberikan materi, saya ingin mengajak teman-teman, karena tadi kan habis sahur nih. Jadi kemungkinan teman-teman atau Bapak Ibu semua eh, capek atau kekenyangan. Jadi saya mau lihat konsentrasi semua para peserta. Coba tebak gambar. Ya, saya mau tahu nih, masih connect gak nih di sini atau masih mikiri makanan tadi yang kenyang tadi itu ya. Silakan ditebak, ini apakah gambar ini apa nama gambar ini? Silakan. Ada yang bisa bantu saya? ya. Kopi susu. Siapa Twin? Apa tuh Twin? Kopi susu. Gambar Terus? betindo yang jelas. Hah? Kopi susu sama tanda Tenda. tanda tanda Tenda, tenda itu jadi tanda Pak, tanda Jasa. itu blazer ya. Tanda jasa. Tanda jasa. Oh, ada jas pakai hati tanda jasa ya. Kopi Berarti susu masih tanda connect. jasa. Masih connect ya Twin ya? Oh, masih. Kalau Masih. nebak, apalagi ada Aku tuh hadiah kayak masih kirim ingat Bapak. yang di atas meja tadi nah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menebak gambar yang sudah saya berikan. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, materi saya hari ini khusus perempuan, tapi Bapak-Bapak silahkan menyimak karena Bapak-Bapak pasti ada pasangannya gitu ya. Kalau di grup kita ini tidak ada yang tidak ada pasangan. Semua berpasang-pasangan, walaupun kalau pergi-pergi sering sendiri-sendiri juga gitu ya. Nah, hari ini saya diberi Datuk ketawa-ketawa tuh. Nah, saya dikasih materi oleh Ketua Panitia ini tentang kesehatan perempuan di bulan suci Ramadan. Jadi, Bapak Ibu, kita tahu bahwa perempuan ini paling banyak sibuk ya, apalagi yang bekerja seperti Adindo kita tuh, nah yang ponaan saya tuh Mawadah Warahmah, tidak ada waktu lagi dia sehinggonya asik lah banyak kegiatan. Jadi kesehatan sangat penting buat kita perempuan karena di masa bulan Ramadan ini banyak sekali baik secara fisik, mental, spiritual, semua harus dipikirkan oleh para perempuan-perempuan di rumah tangga sehari-hari. Jadi memang kesehatan itu sangat penting karena itu juga menunjang untuk kita beribadah di bulan Ramadan supaya kita lebih khusyuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an, kesehatan kebahagiaan perempuan itu serta umat muslim secara umum sangat dihargai dan didorong termasuk selama bulan Ramadan. Kok tidak mau ya? Dia lagi bergaya. Belum pula ya. Putu itu Bergaya bergaya, nih. dia tidak mau dia pindah. Ya, kok tidak mau pindah dia? Rupanya tidak di sebelah kiri, Teta. Tidak mau di kanan. Nah, di sini meskipun bulan Ramadan adalah waktu untuk beribadah dan meningkatkan ketakwaan Allah dan Rasulullah, juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan jasmani, serta menjaga kebahagiaan batin. Nah, ini pertama adalah yang akan kita bahas tentang pentingnya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan memang sangat penting karena kok tidak mau juga ya. Nah, nih. Di dalam Al-Quran, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Nah, ini guru saya yang ngomong nih. Saya diajarin. Arti daripada ayat ini dari surat Al-Baqarah, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak membahayakan diri sendiri, termasuk dengan mengabaikan kesehatan tubuh di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu kita harus sehat. Jadi sehat tubuh kita, sehat jiwa kita, sehat raga kita.
Jadi harus menjaga pola makan yang sehat, cukup istirahat, dan bagian dari menjaga amanah tubuh juga. Nah, di sini ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya itu baik. Artinya di sini adalah kita mengajarkan bahwa kekuatan tubuh adalah hal yang baik dan sangat dihargai dalam Islam. Oleh karena itu, menjaga kesehatan fisik termasuk dengan makan sahur yang bergizi dan cukup tidur adalah bagian dari ajaran ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran dan hadis juga mengatakan bahwa kekuatan tubuh kita itu penting, ya, baik dan sangat dihargai dalam Islam. Karena itu, untuk kesehatan cukup baik, cukup kesehatan fisik maupun kesehatan mental itu harus kita jaga, termasuk makan sahur. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah makan sahur. Tadi makan sahurnya apa Bu Heria? Ada tidak makan buah, makan sayur? Halo Bu Heria? Nah, Buah kurma kan buah juga, Ra. ya, buah kurma, boleh, apapun buah itu boleh. Buah-buahan itu sangat penting pada saat kita sahur, karena itu gizi yang cukup ya untuk kita. Dan kita juga harus tidur yang cukup. Karena di bulan puasa ini kita banyak beribadah, sehingga kadang-kadang tidur kita suka terlalaikan. Tapi apabila kita udah selesai beribadah, boleh kita istirahat, tidur. Karena tidur juga penting. Apalagi kita emak-emak ini kan, kalau kurang tidur, nanti kita kerjanya juga tidak fit dan puasa kita juga tidak begitu fit nantinya kalau kita sudah terlalu banyak bekerja tanpa kita istirahat. Karena perempuan ini kalau bulan puasa tuh kan suami kita ini kalau nak masak agak lebih dikit dari yang kemarin-kemarin. Nak makan inilah, request lah. Nah, walaupun banyak yang ditunjuk-tunjuk, tapi yang ditunjuk-tunjuk itu kadang-kadang tidak sehat. Jadi lebih bagus kalau kita masak sendiri. Nah, menjaga kebahagiaan dan kedamaian hati. Bapak Ibu, kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari, di bulan Ramadan, itu kita juga harus bahagia. Kita harus damai. Bagaimana caranya supaya kita bahagia dan damai di hati? Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenteram. Artinya di sini bahwa dengan beribadah, dengan penuh keikhlasan, berdoa, dan berzikir, perempuan dapat merasakan kedamaian hati, mengutamakan ketenangan batin, akan membantu perempuan menghadapi tantangan fisik dan emosional selama Ramadan. Pada saat berzikir, kita sering berzikir, tapi berzikir kita itu berkualitas atau tidak, kan begitu. Nah, berzikir, berdoa, kalau kita berdoa kan kita pasti mau husuk. Bagaimana caranya supaya husuk? Nah, itu kemarin udah disampaikan juga sama Pak Lukman, Pak Tamar Taraweh, kemudian sama Pak Prof Kaspul. Itu semua kita dikatakan bahwa husuk. Husuk itu seperti apa kita bisa husuk? Husuk itu apabila kita melakukan pekerjaan kita itu dengan hati yang tenang, hati yang baik, hati yang tenang. Kemudian kita harus harus dengan keadaan yang benar-benar husuk. Jadi zikir itu adalah bagaimana kita menghindari segala apapun yang dilakukan, kita bisa bekerja dengan secara husuk. Jadi zikir itu penting. Kalau selama kita bekerja sambil masak, sambil apa saja, itu bisa kita dengan zikir. Jadi zikir itu pun harus, kalau ingin kita benar-benar tenang, ingin kita benar-benar damai hati kita, ya kita lakukan dengan husuk. Bagaimana husuk yang sebenarnya? Husuk yang sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kaspul, bahwa di dalam Al-Quran juga diketahui bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Benar tidak Pak Ustadz? Daging. Jadi jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Nah, segumpal daging itu adalah kolbu. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kaspul, itu adalah kolbu. Kolbu itu di mana letaknya? Kalau kata Pak Ustadz Kaspul kemarin, adanya di hati. Nah, jadi kalau kita berzikir dengan husuk, bagaimana caranya husuk? Itu benar-benar di dalam kolbu kita. Di mana letak kolbu? Kolbu itu terletak di dalam hati. Tetapi kalau saya di sini, saya dari guru saya sendiri dikatakan bahwa kolbu itu justru malahan bukan di hati, tapi di dalam jantung. Karena apa? Di sini saya ambil dalam buku daripada teori dari penyucian jiwa, Imam Al-Ghazali
bahwa definisi kolbu itu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Nah, yang di sebelah kiri dada itu bukan hati, tetapi adalah jantung. Nah, di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Di dalam hati itu tidak berongga. Tetapi kalau jantung, dia berongga. Maka kalau menurut Imam Ghazali bahwa yang ada kolbu itu adalah di dalam jantung. Nah, ini mungkin nanti akan kita diskusikan. Kalau ini menurut Imam Ghazali seperti itu yang saya pelajari, bahwa kolbu itu adanya di rongga, di daerah rongga, dan di badan sebelah kiri dada. Kalau sebelah kiri dada itu adalah jantung. Jadi jantung itu adanya di sebelah kiri dada. Sementara hati itu di tengah, di bawah, agak di bawah di atas dekat perut. Jadi mungkin nanti ada beberapa perbedaan. Jadi memang hati itu kita biasanya menyatakan bahwa hati itu bentuknya love ya, love. Padahal love itu bentuknya jantung. Kalau hati itu bentuknya seperempat, apa bentuknya seperempat begitu ya, persegi empat. Sedangkan jantung itu dia sepertinya ada seperti sepertiga. Jadi jantung itu bentuknya sepertiga, bukan hati gitu ya. Nanti mungkin kita akan lihat bentuk hati dan bentuk jantung itu seperti apa yang sebenarnya. Jadi kalau menurut Imam Ghazali bahwa kolbu itu berada di daerah dada sebelah kiri. Nah, sementara jantung berada di sebelah kiri. Nah, ini seperti ini digambar ya. Nah, ini tubuh kita itu terdiri dari tubuh kanan dan tubuh kiri. Dan otak kita itu ada otak kanan dan otak kiri. Nah, apa fungsi otak kanan, otak kiri? Mungkin ini Pak Ketua, Pak Prof. Muhtar sering nih mengatakan otak kanan, otak kiri. Nah, tubuh kita sebelah kiri. Nah, jantung itu berada di daerah tubuh sebelah kiri. Nah, ini jantung. Nah, sementara hati itu di bawah, agak ke bawah. Jadi, hati itu agak ke bawah. Nah, sebelah bawah sedikit daripada jantung. Jadi, di tengah sini ada namanya paru-paru. Nah, paru-paru, kemudian di sini jantung. Jantung inilah yang memiliki memiliki banyak sekali. Jantung mempunyai medan elektronik 5.000 kali dibandingkan otak. Jadi jantung ini memiliki medan magnetiknya ini lebih dari 5.000 kali daripada otak. Jadi kalau misalnya kita berpikirnya misalnya negatif, jika kita positive thinking, maka positive thinking itu berarti otak. Artinya hanya 1 watt ya besarnya. Tetapi kalau kita positive feeling itu berbeda menjadi 5.000 kali. Nah, itulah artinya di jantung ini itu jauh lebih besar. Di situ lebih banyak saraf-saraf, neuron-neuron, ribuan bahkan triliunan isinya. Dan ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Sementara otak hanya 1, jadi dia berbanding besar. Jadi jantung lebih besar fungsinya dibanding otak. Nah, sementara otak kita ini terdiri dari kanan dan kiri. Apa fungsi kanan? Fungsi kanan itu hanya visual, imajinasi, intuisi, irama, dan sintesa. Sementara otak sebelah kiri itu bicara, afirmasi, berhitung, detil, dan analisa. Nah, misalnya contoh, kita sering astagfirullahalazim, kan itu hanya omongan saja, tetapi visualnya tidak ada, sehingga tidak masuk sampai ke jantung. Nah, di mana jantung, disinilah tempat segumpal darah tadi, daging yang dikatakan tadi. Nah, ini menurut Ibu Dokter Aisyah, dia mengatakan bahwa segumpal darah itu ada di dalam jantung, bukan di hati. Hati itu tempatnya di sebelah kanan badan kita ini, tetapi dia agak jorong sedikit saja ke kiri. Sementara jantung itu memang betul-betul di sebelah kiri, kanan. Dan jantung itu memiliki rongga, sementara hati tidak memiliki rongga. Artinya yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu artinya bahwa kolbu
itu berada di dalam jantung. Nah, seperti itu. Nah, ini menurut para ini ya, saya juga tidak paham, nanti mungkin kita bisa diskusi. Nah, ini jadi kalau misalnya otak kiri itu akan mempengaruhi tubuh sebelah kanan. Tetapi otak kanan dia akan mempengaruhi tubuh sebelah kiri. Nah, kalau misalnya nih kita hanya bicara saja, ngomong saja, tetapi tidak ada visual, artinya hanya otak kiri dia hanya mempengaruhi tubuh sebelah kanan saja. Jantungnya tidak akan terkena. Karena apa? Jantung berada di tubuh sebelah kiri. Tetapi kalau kita bicara sambil kita membayangkan, sambil kita menghayati, maka dia akan kena kedua-duanya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Makanya kalau kita istighfar, misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illallah, zikir, itu seperti Pak Kasbul tuh suka zikir tuh. Ya, Pak Kasbul, la ilaha illallah, sambil kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membayangkan Ka'bah, membayangkan titik, tapi tidak boleh membayangkan bentuk manusia, tapi hanya bentuk sinar seperti itu, bahwa kita berhadapan langsung kepada Allah. Nah, itulah yang dikatakan khusyuk. Dia akan sampai ke dalam jantung. Karena apa? Karena kita sudah ngomong, sambil kita bayangkan, maka otak kiri dan otak kanan kita bersatu dia di dalam jantung. Nah, seperti itu. Makanya khusyuk itu penting. Jadi, kalau kita tidak khusyuk, maka dia tidak nyampe ke sini. Karena apa? Kita hanya visualnya saja, hanya otak kiri saja, hanya ngomong subhanallah walhamdulillah, cuma zikir-zikir saja, tapi tidak kita bayangkan, tidak kita visualkan di dalam hati kita. Maka dia tidak masuk ke dalam jantung. Makanya dengan kita khusyuk, maka dia akan masuk ke dalam kolbu. Makanya kan orang sering mengatakan bahwa harus dengan hati. Nah, seperti itu. Artinya apa? Apa yang kita omong dengan apa yang kita lakukan dengan apa yang ada di hati kita. Nah, kita selalu bilang hati-hati, padahal dia tempatnya itu hanya ininya saja, tetapi bukan tempatnya. Harus dengan hati. Artinya dengan perasaan. Kita sering mengatakan hati nurani, ya, hati sanubari yang disampaikan oleh Pak Prof. Muhtar. Itulah yang dikatakan isi daripada di jantung. Jadi secara fisiknya dia tempatnya adalah di jantung, tetapi secara ininya dia disampaikan adalah dengan hati. Jadi hanya fisiknya saja, tetapi secara ininya bahwa kolbu ada di dalam jantung seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, nah ini kita untuk khusyuk agar kita menjadi tentram, damai, itu tidak bisa hanya ngomong saja, tetapi dengan hati, dengan khusyuk. Melakukan khusyuk, beribadah, maka yang kita ucapkan secara zir atau zohir, segera divisualkan kalimat tersebut agar sampai ke jantung. Nah, di sini ada getaran, ya, getaran. Ini dikatakan inkoheren, sedangkan ini koheren. Inkoheren, dia akan seperti ini gelombangnya. Gelombangnya ini seperti ini. Dia tidak akan masuk ke jantung. Karena apa? Karena dia tidak sejajar. Tetapi kalau kita dengan khusyuk, maka dia akan menjadi koheren. Maka dia akan sampai ke jantung. Nah, inilah kenapa kalau kita mau khusyuk, maka kita benar-benar kita lakukan. Karena apa? Karena dia akan masuk ke kolbu. Langsung masuk ke kolbu. Jadi kita berdoa, kita sering berdoa, ya Allah ya Tuhanku, sehatkanlah kita sambil kita membayangkan siapa yang kita doakan, anak kita, kita bayangkan anak kita. Kalau kita bayangkan siapa yang mau kita doakan, kita bayangkan mereka, maka dia akan masuk ke dalam kolbu. Kolbu itu yaitu jantung, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin khusyuk, maka kita harus ini, maka kita akan mendapat suatu kedamaian. Jadi agar kita tetap damai hati kita, agar kita tetap tentram hati kita, maka apapun yang kita lakukan harus dengan khusyuk tadi. Jadi kita berzikir boleh berzikir, tapi kan berzikirnya dengan khusyuk supaya apa? Supaya zikir kita sampai ke kolbu. Nah, jadi Bapak Ibu, kolbu itu sangat penting untuk kita isi dengan hal-hal yang positif. Nah, di sini ada video, silakan Bapak Ibu tonton, nanti Bapak Ibu akan tahu seperti apa kolbu itu di mana tempatnya.
Jadi ini saya Percayakah Anda di dalam jantung manusia ada titik kecil yang disebut sebagai suara Tuhan? Menurut Dr. Aisyah Dahlan, di jantung manusia, tepatnya di bagian foyer kanan, ada sebuah titik kecil yang sangat istimewa. Titik ini adalah pusat di mana manusia mendapatkan arahan dan petunjuk, biasa disebut juga kolbu. Bahkan Imam Al-Ghazali pada tahun 1110 sudah menjelaskan bahwa titik ini adalah tempat di mana manusia menerima suara dari Allah. Apa artinya? Inilah jalur Allah menyampaikan petunjuk melalui perasaan kita. Fakta ilmiah mendukung. Penelitian pada tahun 2021 menemukan bahwa titik kecil ini memiliki 40.000 koneksi saraf yang langsung terhubung dengan miliaran neuron di otak. Para ahli bahkan menyebut bahwa jantung memiliki otaknya sendiri. Lebih menarik lagi, sejak manusia masih dalam kandungan, titik ini telah menyimpan rekaman ilahi tentang apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tapi masalahnya, kolbu ini seringkali mati rasa jika kita jauh dari Allah. Kenapa kolbu bisa tertutup? Karena dosa, lupa berzikir, atau mengikuti hal-hal yang menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Kalau kolbu tertutup, sulit bagi kita menerima petunjuknya. Percayakah Anda? Nah, Bapak Ibu, ini adalah kolbu yang tadi saya jelaskan bahwa kalau menurut Imam Ghazali, kolbu itu letaknya di rongga tengah dada, tepatnya di sisi kiri. Nah, tadi kita udah lihat gambarnya bahwa jantung itu ada di sebelah sisi kiri. Jadi, Bapak Ibu, para peserta. Percayakah? Nah, ini tentang menghormati perempuan. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa di dalam hadis, tidak ada yang lebih baik bagi seorang mukmin selain daripada apa yang diberikan kepadanya oleh Allah, baik dalam keadaan sulit maupun yang mudah, baik bagi dirinya. Apabila mendapatkan kesulitan, ia bersabar. Nah, itu juga baik baginya. Jadi Bapak Ibu, hadis ini juga mengatakan bahwa kita harus menerima takdir dengan sabar dan bersyukur, yang dapat membawa kebahagiaan, kedamaian hati, terlepas dari kesulitan fisik, mental, maupun selama berpuasa. Jadi Bapak Ibu, memang kita di dalam kehidupan ini, terutama ibu-ibu perempuan, itu sering mendapatkan, ya namanya perempuan, kan perempuan itu hal-hal kecil pun selalu dipikirkan gitu ya. Selalu dipikirkan. Sering mendapatkan baik itu yang menjadi kesulitan di rumah tangga maupun dengan teman-teman selama kita bergaul, baik itu yang kita dapatkan baik maupun yang tidak baik. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kita harus bersyukur. Tetapi kalau kita mendapatkan kesulitan, kita harus sabar. Tapi kadang-kadang kita sulit ya, namanya manusia. Jadi kalau namanya sabar ya ada batasnya seperti itu. Tapi dengan kita berzikir, dengan khusyuk, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan seperti itu. Nah, hadis ini juga mengatakan bahwa takdir dengan sabar dan bersyukur yang dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian hati. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa memang kita sulit untuk menjadikan kedamaian di hati. Karena itu memang kita perlu kesabaran, perlu keinian bahwa diri kita ini adalah memang manusia biasa. Tetapi alangkah baiknya jika kita mendapatkan kebaikan, kita tetap bersyukur. Jangan kita malahan merasa semuanya adalah katanya kan itu memang sudah takdir kita lah dapat yang baik-baik. Tetapi begitu kita mendapat kesulitan, kita mengeluh, kita menjadi orang yang tidak sabar, selalu ingin merasa diri kita lah yang paling paling hebat. Nah, sehingga kita tidak pernah merasakan bahwa itu adalah suatu cobaan buat kita. Nah, di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Ini juga menunjukkan bahwa hak perempuan untuk bahagia, sehat, dan sejahtera adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, di bulan Ramadan, sering perempuan kan ada yang menstruasi, ya Bapak Ibu ya. Ya enggak Pak Ramli? Perempuan itu kan kalau men enggak Pak Ramli? Apa laki-laki yang men? Apa laki-laki? Enak perempuan nih Pak Ramli. Kalau perempuan ini enak, kalau men 7 hari, maka dia tidak puasa 7 hari, tidak Pak Ramli? 7 hari dan 7 hari ya, kan? 7 hari sholat tidak perlu puasa. Tidak perlu puasa. Nah, kalau dia 15 hari gimana Pak Ramli? Itu laki-laki itu men, kalau perempuan woman. Laki-laki Dia kan men, sering tuh, perempuan kan sering tuh woman. perempuan 7 hari. Men dia kan. Nah, kadang-kadang ada yang sampai 15 hari, Pak Amsori. Nah, gimana tuh?
Ya, Kalau kalau lewat masih 15 hari, anggap darah penyakit. Oh, darah penyakit ya. Berarti dia boleh lanjut puasa tuh kan? Jangan puasa galau dibolehkan. Sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam ajaran agama Islam juga bahwa perempuan itu memiliki mendapatkan juga kebahagiaan, sehat dan sejahtera. Jadi sejahteraan perempuan namanya itu kan, dia sedang tapi dia boleh tidak puasa. Begitu juga ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil Jadi, itu Pak Ustadz, kalau misalnya ya, karena dia sakit karena diri dia, misalnya dia gara-gara hamil, kemudian dia rehidrasi atau dehidrasi, artinya kan diri dia menjadi apa namanya itu lemah. Nah, itu boleh kan dia tidak puasa? ya, Boleh kan? Tapi kalau boleh. dia tidak berpuasa karena anaknya, misalnya kasihan anak saya tidak makan, kaget dak ini, dak itu, nah itu tidak boleh kan? Boleh tidak Pak Ramli? Bukan. Di situ masalahnya ketika nanti kodo. Oh, Ya, pada bukan saat kodo masalah bukan ya. di situ. Kalau dia tidak berpuasa, misalnya menyusui, dia tidak berpuasa karena khawatir dirinya dan khawatir terhadap Anak. anaknya, maka di samping kodo dia harus fidyah. Oh, begitu ya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja tanpa mengkhawatirkan terhadap anaknya, dia cukup kodo saja tanpa harus fidyah. Jadi anaknya kalau ikut terlibat, dia tidak berpuasa, maka ada fidyah di dalamnya. Konsekuensinya Nah, itu saja. oke. Baik, terima kasih Pak Ramli pencerahannya. Eh, Artinya, jadi perempuan itu memang mendapatkan apa namanya itu mendapatkan keinian ya dari Allah ya bahwa mereka bisa Tuhan, ya. ya mendapat kemudahan. Jadi kalau dia sedang menstruasi, dia boleh tidak berpuasa. Nah, itu tidak ada pada laki-laki. Nah, kemudian kalau dia hamil, kalau dia hamil itu kalau diri dia yang sakit sehingga menyebabkan dia sakit, muntah-muntah, sakit, lemah. Nah, itu boleh dia membatalkan tanpa kado ya gitu ya, Pak ya. Tapi kalau dia Bukan, melahirkan, ya, kodonya tetap, oh tapi kadonya tetap, kodonya cuman tetap. tidak fidyah, kan Ya, gitu. ya, tapi dia tidak berpuasa, tidak berdosa karena ada Ya, ada karena dia sakitnya. sakit. Ya, Ya, tapi kalau khusus untuk anaknya itu kalau kodonya nanti, kalau dia itu cuma mengkhawatirkan dirinya dia cukup kodok, tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, ya kan dia maka fidyah. dia Fidyah. fidyah dikit. Ya, Ya, iya Bu. ya, terima kasih Pak Ramli. Karena di sini mungkin ada juga teman-teman saya nih hadir. Baik, selanjutnya. Perempuan itu dapat tetap sehat dan bahagia selama bulan Ramadan dengan beberapa langkah. Tipsnya adalah, nah ini untuk perempuan nih, kalau untuk bapak-bapak, mungkin Pak Ramli dan yang lain, mungkin untuk istrinya kali ya. Nah, ini Iya. jaga pola makan yang seimbang. Nah, itu tadi kita makan, jangan karena puasa, sesuka-suka kita makan. Kita tidak mikir diri kita nih, bahwa itu berbahaya. Misalnya jaga makanan yang seimbang, makan sayur. Jadi jangan langsung makan nasi, langsung sampai bertambu-tambu. Sehingga pada saat dia mau sholat tarawih, jadi kekenyangan, akhirnya ngantuk. Nah, akibatnya malah timbul penyakit yang lain. Karena kan makanan yang tidak seimbang juga menyebabkan penyakit, misalnya penyakit diabetes, darah tinggi, seperti itu ya. Nah, penyakit stroke. Nah, ini yang pola-pola makanan seperti ini yang tidak seimbang dapat menyebabkan kita menjadi lebih tidak terkontrol. Makanya di bulan puasa sering orang kena kolesterol karena apa? Karena makanannya itu mewah-mewah. Kalau namanya bulan puasa, kalau mak saya itu kayak itu. Kalau makanan itu udah banyak, dia udah senang hati dia. Tengoknya teh meja tuh haruslah banyak teret-teret. Harus lebih daripada makanan kita makan biasa. Nah, seperti itu. Mak saya dulu gitu. Kebiasaan seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak paham bahwa itu pola makannya harus seimbang. Jadi harus buah, sayur itu sangat penting. Kemudian atur waktu tidur. Waktu tidur. Jadi habis sholat tarawih ya kalau bisa tidur ya. Tidur sebentar, habis ngaji segala macam, langsung kita istirahat tidur. Karena apa? Karena malam jam-jam setengah 3, jam 3 kita harus bangun karena mau sholat tahajud, kemudian kita mau ngaji lagi, mau masak segala macam. Nah, itu penting kita atur. Kemudian pagi habis kita ngaji, mungkin sholat duha, kemudian kita ngaji, lalu kita istirahat sebentar. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang bekerja? Kayak saya ini kan kerja nih.
Begitu sudah selesai, nanti kita habis ini langsung pergi ke kantor. Nah, di kantor itu juga kita harus istirahat. Jangan terus kita kerja. Kita harus duduk, istirahat sebentar. Walaupun istirahatnya itu tidak tidur, tetapi istirahat, duduk sebentar, itu namanya juga istirahat. Bukan berarti harus tidur nyenyak gitu ya. Kalau tidur nyenyak mungkin di rumah, kalau di kantor kan tidak bisa. Makanya habis sholat tarawih, kalau bisa, habis tadarusan, ya kita tidur istirahat. Karena apa? Karena besok paginya ya ibu-ibu, emak-emak nih yang bekerja yang harus pergi kerja gitu ya. Nah, kemudian jaga kesehatan mental. Itu tadi, jaga kesehatan mental dengan cara ya kita berzikir, kita selalu berzikirlah terus-menerus, itu juga menyebabkan kita kesehatan mental kita juga bagus. Dijaga jangan sampai stres, jangan banyak yang dipikir-pikir. Kenapa emak-emak ini kalau yang namanya bulan puasa pikirannya banyak. Makanan harus banyak. Kemudian belum lagi nanti nak lebaran, nak beli kue segala macam, suami belum nak ngasih, gaji belum ada, TPP belum keluar, ya dapat ijal. TPP belum keluar, utang lah banyak, lah pening pala istri-istrinya nih. Suaminya tenang-tenang baik, tapi yang mikir nih bini-bininya nih. Cuman nih belum keluar, duit belum dikasih sama suami, belum lagi anak-anak minta beli baju, belum lagi cucu-cucu nih lah narik-narik nyai minta beli kan ini itu ada tuh. Iya, iya. Nah, ibu-ibu ini orangnya yang kecil-kecil dipikirin. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu pikirannya itu sikap fokusnya. Kalau istri tidak. Yang kecil-kecil nanti tengoknya toples nih lah koyak, nanti diganti kata dia kan. Nah, rumah nak becet baru, sudah itu macam-macam. Semua nak dikerjainnya. Tapi kalau bapak-bapak ini tidak begitu. Dia apa ngado tuh lah. Sudahlah, yang biyo nih anak kan kayak itu tuh. Kalau istri ini tidak, segala nak diapokannya, nak dipikirin. Nah, inilah namanya istri ya. Jadi memang begitu. Nah, itu yang harus dijaga ya. Jangan sampai gara-gara kita berpikir terus akhirnya diri kita tak terurus lagi. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan kita juga harus sehat. Kita juga harus bahagia. Kita juga harus memikiri diri kita sendiri. Jadi jangan pula segala nak kita kerjakan supaya kita enak lebaran banyak kue misalnya kan. Semua. Nah, ini ibu-ibu ini kan banyak yang begitu. Cuman ya tidak usah lah orang lain. Saya pun kayak gitu. Tapi sekarang tidak mau lagi. Karena lebih cocong. Ini kan cocong. Nah dipikir lagi. Ada lagi nak mikir kue-kue. Enggak. Pokok kue kamu nak ada payo. Dah sudahlah. Pengadolah kurma cukup lah. Nah olahraga ringan. Olahraga ini itu penting. Di dalam bulan Ramadan. Walaupun kita sedang berpuasa. Itu olahraga penting. Tapi bukan berarti olahraga yang berat-berat. Cukup yang dengan misalnya jalan. Contohnya misalnya sholat subuh. Sholat subuh, kayak saya ini kan subuh kan kadang saya di Arodo. Arodo kan agak jauh tuh. Kadang saya ke masjid Ka'bah yang di bawah. Itu jalan kaki saja. Nah nanti pulang jalan, itu juga termasuk olahraga. Jadi cukup olahraga ringan. Kalau misalnya masjidnya dekat, cukup jalan kaki saja. Tidak usah naik motor gitu ya. Nah itu, jadi olahraga ringan. Nah olahraga ini misalnya kita bersih rumah, bersihkan halaman, itu juga termasuk olahraga. Jadi aktivitas fisik namanya. Dia olahraga bisa jalan, bisa jogging gitu ya. Yang ringan-ringan saja pagi-pagi, sore-sore, jelang-jelang maghrib, mungkin boleh kita beraktivitas. Kalau saya tidak pengen olahraga, Datuk Munzir, saya turun naik atas bawah rumah saya ini bela selesai berapa kilo gitu, nah kan. Jadi lah naik tangga tak berapa banyak gitu. Jadi tidak perlu saya nak jalan kemana-mana. Ngelilingi apa namanya itu apa kebun saya be lah hilang lutut sakit-sakit gitu ya. Nah, jaga hubungan sosial. Seperti kita sekarang, yang kita lakukan sekarang itu termasuk hubungan sosial. Artinya kita memberikan, membagi ilmu, mendengarkan, itu termasuk hubungan sosial. Karena apa? Kita berhadapan dengan teman-teman. Tadinya kan kalau kita tidak melakukan Zoom seperti ini, mungkin kita di rumah lah masing-masing. Dengar Zoom yang ado nih lah. Ya, ngaji paling-paling. Tidak ada hubungan interaksi antara tetangga dengan teman-teman. Ya kita kalau sudah bulan puasa itu sudah malas beraktivitas, malas sudah kumpul-kumpul. Tapi dengan Zoom begini, kita tetap bertemu dengan Pak Ramli. Kan harusnya tadi kan Pak Ramli entah di mana. Nah sekarang ketemu di depan mata gitu. Nah kan walaupun secara Zoom, artinya silaturahmi Pak Ramli. Nah, rindu dengan Pak Ramli tengok nah mukanya di sini kan. Ah rupanya gagah Pak Ramli kalau tidak pakai kopiah. Kayak anak muda. Nah, jaga hubungan sosial dengan tetangga. Jangan pula nengok tetangga makanannya banyak, kaget bercerita. Pas Belum minat, Mas. sholat tarawih dah Pak Datuk.
apa bang Muslim. Kalau pas sampai di masjid, oh ya aku malam tadi tuh masak ini masak itu, nah bening pala lah bininya kan. Cuman abang aku nih gini-gini ya, apa yang dibuat orang nak dibuatnya juga. Ya kita tuh kalau mau nengok, jangan nengok ke atas, tengoknya tuh ke bawah. Kalau kita nengok ke bawah, kita merasa berlebih. Tapi kalau kita nengok ke atas, kurang terus. Karena apa yang kita tengok terlebih galau. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi kita lihat saja ke bawah. Oh ternyata orang tuh, kita misalnya kita berjalan kaki nih. Kita lihat orang pakai kursi roda. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa berjalan dewe. Nah, kalau kita pakai sepeda, jangan gitu nengok orang pakai motor. Aku pengen pula beli motor, awak duit dah kate. Kita tengok orang jalan kaki. Ya Allah ya Tuhanku, Alhamdulillah aku masih pakai sepeda. Begitu juga selanjutnya. Ini saya nengok mobil orang Pajero, mobil aku kayak rakyat, mobil aku ini cuman ini. Pening pala, akhirnya stres. Nah, ini gawe mak-mak galak seperti itu. Nah, ini yang kita harus hindari. Kalau kita melihat, jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Artinya kita selalu bersyukur. Jadi, apapun kelebihan dan kekurangan kita, kita selalu bersyukur. Karena apa? Karena itulah yang kita miliki, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya adalah mengatur harapan dan prioritas. Jadi, kita harus prioritaskan mana yang harus kita prioritaskan. Jangan kita berkendak sekendak-kendak hati, tapi kita tidak mengakar diri kita. Bagaimana kita ini kemampuan kita berapa? Kita pengen ke luar negeri keliling-keliling, tapi kita tidak mampu. Akhirnya kita selalu mengharuskan yang harusnya tidak ada, mengadakan yang tidak bisa kita lakukan. Artinya kita akhirnya korupsi, pokoknya ini aku harus dapat, maksakan diri. Nah, kita harus tahu mana yang harus kita prioritaskan. Jadi, kalau memang itu penting dan itu urgent, silahkan kita beli. Tapi kalau tidak perlu. Misalnya lebaran nih, baju kita nih kayak emak-emak nih, baju tuh bersusun. Nggak lebaran beli baju handar. Penuh lemari tuh. Nah, sehingganya tidak tentu lagi. Laki kita lah marah-marah. Apalah gawe katanya beli baju handar. Yang orang kan kalau zaman dulu kan cuma lebaran beda Pak Ramli yang kita beli. Bawa Nggak pernah beli besok juga ada kanjeng lebaran sana mak Bu saya Ida. dulu. Hah? Macam mana, Cak? Bawa kanjeng sana besok. Yang numpuk di lemari itu bawa kanjeng sana besok. Jadi saya ada berapa hari yang lalu tuh kan, udah nyortir baju. Tengok alangkah sayangnya baju yang dikasih. Kaget nak pakai baju ini lah buat kasih orang. Itulah saking pikiran perempuan tuh begitu. Jadi sama pikiran kami tuh. Tapi setelah itu saya ikhlas. Udah dikasihkan ke orang karena sudah saya hitung setahun itu berapa kali saya pakai baju itu. Kalau cuma satu kali ya dengan dikasih ke orang. Akhirnya ya dikasih sama orang. Jadi kalau saya beli baju 3 lembar, maka 3 lembar saya keluarkan dari lemari, saya kasih ke orang. Begitu cara saya sehingga lemari saya tidak pernah penuh. Karena 3 masuk, 3 pula keluar. Jadi segitu-segitulah dia. Nah, begitu cara saya pada saat kalau saya beli baju. Kecuali baju itu sangat saya sayangi. Misalnya baju Tedo kan, senang memakai baju Tedo Seko itu. Tidak pernah saya kasih. Karena saya suka. Nah, kalau saya beli baju tidur, maka baju tidur yang tidak saya sukai lagi itu saya kasih sama orang. Sehingga di lemari itu kalau 10 lembar itulah. Walaupun saya beli dari pasar 3, nah yang 3 saya keluarin. Nah, begitu cara saya kalau saya supaya lemarinya dah penuh. Kalau tidak itu marah laki saya. Beli baju handar kata dia. Diajak tamsin oleh Pak Ketua tuh. Belilah baju banyak kata dia kan. Belilah sampai Jambi ganti baju yang mana yang tidak saya pakai lagi saya kasih sama orang. Begitu caranya. Jadi lemari saya itu tidak pernah penuh. Makanya saya tidak punya lemari banyak. Lemari saya cuma sedikit. Nah, jadi mengatur bagaimana prioritas. Jadi prioritas apa yang penting yang mau kita pakai, ya itulah yang kita lakukan. Kalau kita memang urgent itu harus kita beli. Tanpa kita beli itu maka kita bisa susah nih. Kita akan apa nih? Nah itu tidak apa-apa ya. Jadi jangan kita paksakan diri kita untuk membeli sesuatu yang kita tidak butuh gitu. Karena akan menjadi mubazir. Nah, ini tip bagaimana kita tetap berpenampilan, menjaga penampilan agar tetap menarik. Ya Pak Ramli. Pak Ramli itu senangnya mungkin terpesona apa nengok sayurnya. Ya tuh. Saya mau tengok Pak Menteri itu apa Pak Ramli itu. Santai sambil nganggang kepala. Nah, ini bagaimana perempuan itu harus tetap cantik, menarik di bulan Ramadan. Jangan pula sudah puasa, kusut masai, nengok muka bela lah segalanya, tak ada lagi bentuk. Nama orang puasa, lesu kan? Jadi
bagaimana langkahnya supaya kita berpuasa itu tetap segar tuh, Nyai itu tuh. Jadi lakukan perawatan kulit yang tepat. Jadi misalnya nih di rumah Datuk baru balik dari Mekah nih, punyalah minyak zaitun, duduklah berdua tuh. Oh Nyai, payolah digosok-gosok dengan zaitun, Datuk digosok Nyai, Nyai ngosok Datuk, ayo itu sak pahala itu tuh. Jadi apalagi gawe gitu. Kalau saya kayak gitulah dengan Bang Edi tuh. Duduk dia situ, pecetin kepalanya sini dulu Pak, pecet dulu kepala nih. Apa kok Bang, apa kok nih nak dapat pahala bilang gitu. Nah, gitu Iya Bang. nian tuh. Iya nih, Padahal coba minta tanya kalau duit. ketemu Bang Edi. Tanya Padahal si minta Tami, duit. tanya Tami, tanya Tami. Tami sering ke rumah nih. Tanya Ical, tanya Ical. Iya, Kalau minta Ical, kata boleh Ical mijit dapat kan dia iyo dia. maunya. Banyak Ayo Nur, zikir mana deh Yuk Nur tuh? katanya. Panggil Yuk Nur tuh. Pecet-pecet dikit Yuk Nur, kepala abang tuh. Kalau Nah, waktu Zikir be jadi abang tuh katanya. 3-20 tahun Bapak tuh Ibu pas tuh. itu istri-istrinya tuh suruhlah, yang bapak tuh istri itu suruhlah pakai minyak-minyak biar kulitnya tidak kering, karena pada saat bulan puasa otomatis kita kulit kita itu menjadi kering, apalagi ibu-ibu dia kerjanya banyak, mulai terbuka mata sampai tertutup mata itu begawe manjang, sudahlah kerja di kantor, kerja pula di rumah, nyapu lah, nyuci piring, pembantu udah kate, itulah Itu aktivitas wajar. hari-hari sampailah tertutup mata. Tenggonya sebelum Kadang mato, kerja sebelum iya. sebelum piring tercuci, nak tidur tuh tidak bisa. Nah, itulah artinya apa, perempuan itu selalu memikirkan hal-hal yang kecil-kecil. Kalau bapak-bapak tidak, pokoknya tidur ngorok. Lantarlah situ nak sapu, kamu sapu rumah terserah lah. Nah, kita perempuan Kami juga. jantan kok salah kalau jantan tidak. Nah, Tidak. itu kulit itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga begitu. Maka kulit harus dijaga. Kemudian pola makan sehat dan hindari dehidrasi. Banyak minum ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang ibu-ibu tolong makanannya diatur, pola makan juga makanan yang sehat. Di atas meja tuh kalau perlu banyak warna hijau. Terus buah bermacam-macam buah. Jadi itu yang kita konsumsi. Makanan sayur itu yang bagus tuh mentah. Jadi lalapan tuh elok. No, Pak Ramli mengaut-ngaut kepala. Itu makan daging handar selama bulan puasa 6 hari. Selama 6 hari makan daging terus, pernah makan sayur. Jadi makan sehat itu penting. Hindari hidrasi dengan minum 2,5 liter per hari. Misalnya contohnya nih, misalnya subuh sebelum sholat, sebelum sahur minum dulu segelas. Kage antak-antak nak pergi semayang sudah antak nak imsak, pas mau imsak minum pula segelas. Bangun tidur pas kita misal bangun 2:30 nih, kita minum pula segelas. Sudah itu pas nak tarawih, pas nak berbuka, setelah berbuka, sudah mau buka nih, minum dulu air. Makan dulu kurma, makan segala macam. Nah, kemudian barulah kita makan yang berat. Kemudian mau tarawih, sebelum pergi tarawih, minum pula segelas. Balik tarawih, minum pula segelas. Nah, kalau kami kemarin minum dogan dengan Tami itu. Balik tarawih, ada Tami. Biar ada apa-apa, halo, cari yang jauh, pergilah ke Islamic Center, pokoknya jauh nian. Nah, begitu. Jadi minum harus cukup. Jadi minum harus cukup supaya kita tidak hidrasi. Hindarin itu. Karena kalau kita hidrasi, maka kita akan kekeringan. Bibir kering, kulit kering. Nah, ini harus dirawat. Kemudian rambut. Rambut juga harus dicuci. Jangan pula cuman karena tidak berhubungan dengan suami istri, sebulan-bulan tak tuh udah cuci-cuci rambut. Nah, mau lebaran baru cuci rambut. Nah, itu Yunian tuh. ya Bu Nur Hayati. Ya tuh. Ya. Jadi karena ada Bu Naryati itu udah olahraga tuh. jadi tidak ada cuci-cuci rambut lagi sehingganya. Nah, itu tidak bagus. Sehingga mambu rambut tuh lah mambu apek be. Nah, ini juga tidak baik. Jadi perempuan apalagi berjilbab ya. Jadi rambut harus dirawat, harus dicuci. Paling tidak seminggu 2 kali dicuci ya, paling tidak nih. Kemudian dirawatlah bagus-bagus, dikasihlah toner, dikasihlah pengharum. Pokoknya rambut tuh harus tetap rapi dan harus harum gitu ya. Dirawat supaya tidak rontok. Kemudian olahraga ringan seperti kayak dilakukan Kak Nur tuh tadi, nah yuk Nur tuh olahraga ya, jogging, yoga tuh kan hanya olahraga pernapasan, duduk
Kemudian tarik napas yang dalam, hembuskan, begitu ya. Tarik tangan, angkat tangan, kan itu ringan. Sambil duduk, sambil mendengarkan zikir-zikir, sambil kita husuk untuk zikir, ya kita yoga. Yoga itu bagus, karena itu adalah olahraga pernafasan. Kemudian olahraganya yang ringan-ringan, ya ringan-ringan. Kemudian pilih pakaian yang nyaman dan styles. Jadi kita jangan juga menggunakan pakaian-pakaian suka-suka gitu ya, menggunakan pakaian entah jilbabnya yang kotor, kemudian antara jilbab dengan pakaian yang tidak cocok gitu. Ibu-ibu kayak Ibu Heria itu kan bagus tuh style dia. Baju warna kuning, jilbab warna kuning, sepatu warna kuning, kan tas warna kuning, kan itu tuh. Kalau Suaminya bisa nengok Pak Amril, ayo aku nak balik, enggak aku rumahnya sekok tuh kata dia kan. kalau Bini bisa gigi pun mendukungnya. Nah, itu jadi dengan gaya yang bagus, pakaian yang nyaman, jangan pula pakai pakaian yang tidak nyaman, yang transparan, kan tidak nyaman ditengok Atuk Munzir kan pening para Atuk Munzir batal lah puasa dia pakai baju transparan. Jadi pakaian juga karena kita bulan puasa biasanya kan udara kita ini panas ya, panas karena kita kurang cairan yang masuk kalau kita kurang minum. Nah, itu pakaian penting. Jangan pula pakai baju yang tebal-tebal, baju yang ini mau sholat tarawih. Kayak kami semalam tuh, sholat panolada kate AC, panas, itu gerah. Sehingga kita tidak nyaman, tidak khusyuk untuk sholat. Karena apa? Karena pakaian yang kita pakai itu pakaian yang tebal, pakaian yang tidak menyerap keringat. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Pergi sholat, carilah pakaian yang agak nyaman gitu ya, sehingga pada sholat kita juga menjadi khusyuk. Dengan panas gerah itu juga menyebabkan kita tidak khusyuk. Kayak kami tadi malam dengan Tami itu begitu, Tami berkipas-kipas, nggak kate AC, nggak kate kipas angin, ada cuma 1-2 ruangan sebesar ida. Kami pakai baju kan main pakai baju bergaya karena habis makan, jadi pakai baju elok-elok, cantik-cantik lah kan, baju yang tebal-tebal, rupa berkeringat. Nah itu juga tidak khusyuk. Jadi tidak khusyuk kita sholat. Makanya pakaian itu penting untuk pakaian yang nyaman yang kita pakai. Kemudian perawatan kuku dan hiasan wajah. Nah, perawatan kuku. Kuku itu, ya kalau istilah kita sekarang ini namanya medi-pedi. Ya. Kan sekarang ini ada orang datang ke rumah, Bu, mau medi-pedi. Apa gawainya tuh? Dia membersihkan kuku. Kuku itu tempat sarangnya setan, iblis. Ya enggak Pak Ustadz Kaspul. Setan, kata datuk saya dulu. Cong, jangan kau berkuku panjang. Cocong, kuku tuh boleh panjang, tapi dikit, dibersihkan. Karena apa? Di situ tempat sarangnya iblis, setan dan iblis. Makanya tidak boleh menggunakan kuku panjang. Kuku tuh kalau nak ada, dikit, supaya jangan luka. Kalau terlalu pendek, dia kan akan luka nih tangan. Makanya dikit, kuku tuh. Jangan pula panjang macam setan, iblis. Ditaruh pula warna-warni, kuning, hijau, merah. Nah, itu tidak bagus. Karena apa? Karena kuku itu penting untuk bersih. Karena tempatnya setan iblis bersarang juga di kuku itu kalau kukunya kotor. Jadi kuku perlu bersihkan. Karena apa? Karena juga kita nyaman juga kalau kuku, kaki, tangan itu kalau kudel, kumal, tah macam mana bentuknya merah, bekas nyuci masak, bekas periuk-periuk hitam tuh, hitam-hitam tangan. Nah, ya kita bersihkan gitu ya. Kalau tidak medi-pedi, bagaimana caranya bersihkan dengan lemon misalnya, bersihin dengan apa gitu ya, disikat. Pokoknya dirapiin, dikasih krim, tangan tuh dikasih krim. Nah, jadi sehingga lembab dia. Sehingga kuku-kuku kita juga bagus. Nah, ibu-ibu ini kadang-kadang itu, kalau saya tuh kalau nengok emak-emak tuh ya kuku pertama yang saya tengok. Kalau sudah kukunya jorok, maka dia pasti jorok di rumah ya. Jadi ibu-ibu itu penting menjaga penampilan, menjaga diri itu penting. Kuku kaki, kuku tangan itu dibersihkan. Jadi pakailah itu alat medi-pedi. Kalau tidak ke salon kan tidak masalah. Kita bersihin sendiri di rumah, bersihin gitu kan. Kemudian kita kasih lemon supaya dia tidak ada kotoran-kotoran yang ada di kuku. Nah, kemudian hiasan wajah. Kita perlu bebedak. Kalau tidak bebedak, pucat lah bentuk. Sudahlah puasa, hawa bau, busuk, badan bau. Terus ditambah pula muka kusam-musam. Bentuk cak orang bangun tidur lah berhari-hari dari pagi sampai sore. Namanya di bulan puasa, lesu, perut lapar.
Nah, itu juga tidak harus dijaga ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak-bapak bisa istrinya nanti dikasih tahu, kalau ibu-ibu ya silakan nanti yang selama ini tidak pernah bebedak, bebedaklah gitu ya. Paling tidak bedak-bedak sedikit gitu, kasihlah lipstik dikit. Pakai be lipstik Mekah tuh kan bagus tuh, merah merekah tuh kan dia tahan lama. Dan dia juga halal gitu ya. Kalau saya lipstik Mekah tuh sekali beli 4, 5 karena di Jambi ini payah nyarinya. Nah, kalau pergi ke Mekah, siapa kawan mau pergi umroh nitip. Nah, itu jadi lipstik Mekah tuh elok Bu Mariani. Jadi Iya. iya kan? Nah, itu tahan Ini lama juga. Nah, Benar. pakailah dikit be, asa ado be. Nak tebal menebalnya kalau kecuali nak pergi ke kantor misalnya. Kalau di rumah ya pakailah sedikit, poles sedikit. Kenapa? Kami gitu enak gue nengoknya. Nah, ya udah Bang apa? Bang Gaspol. Jadi Bapak Ibu semua, penting kita menghiasin wajah. Jadi ibu-ibu jangan kusam di rumah tuh, jangan pula sudah puasa nyap, dak berbunyi, sudah ada kata-katawo, AC nyap baik, dak pernah ngobrol-ngobrol, dak pernah bercanda-canda. Nah itu yang penting. Itu tips daripada kita agar kita kelihatan menarik, kelihatan sehat, bugar ya, bahwa semua harus kita perhatikan. Kemudian tidur yang cukup. Jadi ibu-ibu walaupun tidurnya cuma sebentar, tapi kalau berkualitas itu lebih baik gitu daripada tidur lama tapi banyak menghayal. Baring nih di kamar cuma gawenya menghayal. Tapi kalau dia tidur walaupun hanya berapa menit itu tapi berkualitas, memang benar-benar tidur nyenyak, itu berkualitas namanya. Tapi kalau dia tidur-tiduran, cuma tidur-tiduran baring-baring baik itu tidak berkualitas. Jadi tidur yang berkualitas itu memang tidur nyenyak yang memang benar-benar kita nikmati tidur itu. Jadi begitu keluar kita bangun kita merasa segar. Jadi apapun aktivitas kita enak. Karena apa? Karena kita sudah segar karena habis istirahat tidur gitu ya. Nah, kalau di kantor kita mau tidur kan nggak bisa. Makanya di rumah lah kita istirahat sambil tidur sebentar gitu. Jangan diganggu. Nah, kalau cucu nak datang misalnya kasih tahulah Nyai lagi tidur, jangan diganggu kayak gitu kan. Nah, dia tidak berani tuh tidur jadilah. Walaupun hanya sekian menit tapi tidurnya berkualitas. Nah, itu yang paling penting. Maaf Bu ini Bu Wirda. Waktu habis ya? Oke, Baik. Udah habis juga nih Bu moderator. Ada lagi dah nih. ya. Nah, kita masuk ke Saking kesimpulan. semangatnya ya. Iya. Udah jam 7 pas. Udah habis, tenang Be. Iya, udah habis nih. Nah, ya Moderator tak kasih kesimpulannya. moderator ya. Ya udah. Nah, itu orang yang cantik. Nah, coba tengok tuh kan. Kalau kita seperti ini hari-hari kan senang kita lihatnya ya. Siapa orang dua tuh? Orang dua nih. Nah, secara keseluruhan baik dalam Al-Qur'an Orang maupun rumah lah orang dua itu. Islam mengajarkan agar perempuan selalu menjaga kesehatan tubuh Nah, dan itu kebahagiaan sembilan. batin. Dengan cara tadi itu berzikir, kolbunya harus diisi dengan yang baik sehingga kita tidak negatif thinking tetapi positive thinking atau positive feeling ya. Karena feeling perempuan itu jauh ya. Perempuan itu kita coba sering feeling aku. Nah, feeling itu lebih kuat dibandingkan thinking. Karena apa? Karena feeling itu lebih ke apa di kolbu tempatnya, maka feeling lebih sering kita ikuti. Sering kita bilang feeling saya tuh tidak bisa lah tuh. Nah kenyataan memang begitu. Feeling saya sering bilang sama Tami, mak feeling mak tuh begini-gini. Nah kayak tidak mungkin tuh, tidak mungkin. Tapi kenyataannya setelah itu pasti akan kejadian. Cuman kan orang tidak tahu bahwa itu adalah feeling kita gitu ya. Nah, kita sering begitu. Feeling makanya anak-anak kita kalau dia bertanya sama kita, dia tahu bahwa feeling orang tua itu jauh lebih kuat dibandingkan thinking ya. Makanya nah, karena itu bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan fisik, mental, dan spiritual agar ibadah kita penuh dengan kedamaian dan ketakwaan. Baik, Bapak Ibu semua, dalam hidup tidak ada yang lebih bermakna selain menjalani hari ini dengan penuh keikhlasan dan ketabahan, menerima kenyataan dan selalu tegak dalam satu pendirian. Yakinlah jika memang sesuatu itu ditakdirkan untukmu, Allah tidak akan berlama-lama untuk memberikannya kepadamu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, pas kan? Awak pun ada kantor. Biasa. Jam 7. Tak jadi kan ke kantor. Tak jadi nanya nih jam 7. Hewan jam.
Dia sengaja Oke. nih ada kasih waktu nanya. Nah, Baik, Silakan Ada moderator. waktu. Terima kasih moderator. Oh iya, terima kasih juga Bu Wirda. Saya sampai nggak tega ini memberi. ini sudah dijelaskan Makin semua. semangat, Ini ayo. ada lagi Iya, pertanyaan. ada lagi yang Udah bertanya. paham ya, Dak? Iya, Aduh, mau bagus mencoba sekali, dalam mantap. hari-hari ya. Mungkin saya beri dua penanya lah ya. Satu lagi Izin, pertanyaan moderator. Izin. Kaget Izin. pertanyaan. Silakan Pak Kaspol yang jawab. Cocok tuh. Izin. Oke, berarti perwakilan moderator. Saya nak Ya, nanya Bu Pak Wirda. Ustadz Kaspol Wirda, sama Pak Mustar Latif. Ah, saya nak nanya. ah, Jawab. Enggak dong, Pak Kaspol tak boleh bertanya. Nah, Yo. Boleh bertanya, Pak Mustar Untuk boleh jawab, bertanya. jawab dah. Jawab baik. Ayo Pak, ada yang nanya Pak. Boleh bertanya. Wirda. Oke, Anak silakan bertanya, saya kepada suruh orang lain jawabnya. ya, yang pertama Pak Ical dulu, baru Bu Mawadah ya. Dua dulu. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Jal, kehormati jangan dan jeruk makan jeruk, Jal. membanggakan. Kau jawab dewe. Enggak, pertanyaan bukan untuk kakak nih, aman. Yang terhormat, yang kami banggakan, Prof Ketua, Prof Sekjen, Bapak Ibu Wakil Ketua, yang istimewa, narasumber yang luar biasa, lewat jamnya. Kalau kemarin 45 menit semua, ini 1 jam. Istimewa. Dan moderator yang terkesima tadi. Terima kasih semuanya, izin. Nah, kami bukan bertanya untuk Bu Wirda memang. Tapi materi Bu Wirda bertanya ke tuan guru. Para buya, para kiai. Yang terserah nanti mungkin apa Prof yang jawab, Prof Ketua, Prof Sekjen, atau yang ustadz-ustadz yang lain. Terkait dengan menarik tadi memang mungkin bukan hanya Bu Wirda, saya juga sama. Mungkin, tapi kan ini momen yang sangat baik di bulan Ramadan ini yang seolah kalau kita dikasih umur panjang tiap tahun masih bisa ketemu begitu. Nah, tapi kan tidak ada jaminan. Nah, mumpung masih ada ini hari ini gitu dalam bulan Ramadan terkait sedekah tadi, memberikan sesuatu ke orang lain yang hak milik kita yang kita sayangi. Tadi saya Bu Wirda nyampaikan tadi masalah kalau baju beli 3 harus keluar 3 dari lemarinya. Tetapi yang dikeluarkan itu bukan yang tersayang gitu, yang paling kita sayangi. Nah, padahal nanti mungkin kalau hadisnya mungkin Prof atau Kiai, Buya, Tuan Guru yang bisa menyampaikannya, saya izin belum mampu menyampaikan itu. Tetapi mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa kalau sedekah itu yang terbaik adalah yang paling kita sayangi, yang kita berikan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan itu? Buya, Kiai, Prof, apa trik-triknya supaya kita mampu melakukan, mensedekahkan, memberikan hak milik kita yang kita sayangi gitu. Nah, mungkin kita masih belajar saat ini, itulah mungkin juga tidak langsung bisa kita laksanakan, perlu proses. Nah, mungkin apa-apa langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga suatu saat jika perlu dalam bulan puasa ini kita mampu melaksanakannya langsung gitu. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada yang mungkin salah penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuk coba ya. Kita apa dulu ya biar mempersiapkan waktu kepada Bu Mawadah, nanti jawabannya nanti baru Sekaligus. silakan Bu Baik. Mawadah. Barakallah, terima Moderator kasih. sekarang tegas nih. Terima kasih Ibu Moderator dan Ya. juga sangat luar biasa sekali narasumber pada hari ini, yang terhormat Ketua ICMI, Sekretaris ICMI, dan seluruh yang hadir pada link Zoom pada hari ini. Menarik pemateri pada hari ini yaitu tentang perempuan ya, terutama. Saya menyukai bagian poin yang menjaga kebahagiaan dan kedamaian hati. Di sini dari pemateri menyampaikan bahwa kita penting menjaga kebahagiaan dan kedamaian hati. Tapi mohon arahan dan saran dari masukan dari pemateri, bagaimana cara kita menyikapi apabila ada orang lain yang hatinya tidak tenang apabila melihat kita, kemudian dianya lebih dari dia tapi dia tidak suka dengan kita. Jadi bagaimana nih harusnya menyikapi hal tersebut? Padahal kita tidak merugikan dia loh gitu loh. Nah, mohon arahannya, mohon pencerahannya
Dan juga tadi sesuai arahan materi untuk menjaga hubungan. Nah, mohon izin arahan dengan materi tentang materinya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana Bu ini narasumber? Dilempar atau jawab dulu? Biar saya jawab dulu lah. Oke, silakan. Yang dari Mawaddah. Ya. Baik, yang dari Pak Ical tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ini Pak Ical pertanyaan dan politis, Pak Mawaddah. politis semua nih. Sebetulnya yang saya sampaikan tadi, 3 lembar baju yang saya berikan, sebetulnya bukan baju yang tidak saya suka, yang tidak saya sayangi. Sebetulnya baju itu masih saya sayangi juga. Hanya saya pilih-pilih juga, karena ada 3 saja yang harus saya keluarkan. Maka dari antara 3 itu, semua saya sayang. Sebetulnya saya sayang ketiganya, masih ingin saya pakai. Tapi saya harus keluarkan, karena saya sudah komitmen. 3 saya lembar beli, 3 harus saya berikan ke orang lain. Maka saya pilihlah. Sebetulnya bajunya masih layak, masih bagus, karena baru saya pakai paling setahun 1 kali, misalnya seperti itu. Setahun itu cuma 2 kali, kan sayang kalau dia di dalam lemari, tidak terpakai. Sebetulnya masih ingin saya pakai, tetapi tetap saya kasihkan, seperti itu. Tapi ada beberapa baju yang saya suka makainya, gitu. Nah, sayangnya itu karena saya suka make, gitu kan. Makanya nggak saya kasih, gitu. Nah, itu jadi artinya itu ikhlas. Karena saya senang, baju itu bagus, masih layak pakai. Mungkin kalau dijual masih dibeli orang gitulah kira-kira. Nah, tapi karena saya sudah komitmen, 3 beli, maka 3 harus saya keluarkan. Kalau 4 saya beli, 4 saya harus keluarkan gitu. Tapi memang kadang-kadang di dalam hati paling kecil itu kalau kita di dalam kesehatan itu ada namanya thinking, mood dan behavior ya. Nah, thinking adalah pikiran kita, mood itu adalah perasaan kita, itu adalah hati kita yang paling kecil. Nah, kadang-kadang hati saya yang paling kecil, yang paling dalam itu kolbu namanya, dia mengatakan kasihkanlah baju itu. Pokoknya kasihkanlah. Dia tidak mikir apakah baju itu berguna atau tidak dengan orang lain, apakah itu penting atau tidak. Yang jelas dia mengatakan begitu. Tetapi di pikiran saya, di hati saya, di pikiran saya itu yang mengatakan begitu, tetapi hati kecil saya mengatakan jangan kau kasih. Sayang bendo tuh. Karena itu kan masih kok. Nah, itu kan. Nah, akhirnya bingung kan kita, mana yang mau kita ikutin? Apakah mood hati kita ataukah pikiran kita yang tidak benar tadi? Maka saya berpikir, ini yang harus saya lakukan, saya harus kasih. Maka saya lakukanlah tindakan itu namanya behavior. Saya lakukan, saya berikan itu. Nah, seperti itu. Nah, tetapi nanti mungkin pencerahan dari para ustadz seperti apa, walaupun hati kecil saya itu masih rasanya masih sayang, begitulah terucap di mulut kita, masih sayang juga nih sebenarnya, nah, gitu kan. Tetapi tetap kita berikan gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita punya komitmen bahwa itu harus kita kasihkan apapun bentuknya, yang jelas 3 harus keluar begitu. Nah, untuk berjawaban dari Adinda Mawaddah tadi, kedamaian hati itu tadi kita udah katakan bahwa kita harus ikhlas, kita harus sabar, dan itu yang paling penting. Biarlah biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi harga hati kita damai, maka itu tadi kalbu kita isikan dengan zikir. Bagaimana Kalau anjing yang kita gigit bisa gimana, Bu sabar, Dokter? ikhlas, Nggak kita menggonggong. berzikir Astagfirullahalazim dengan hati yang ikhlas. Pak Aspul tuh sering tuh la ilaha, zikirnya Pak Aspul, la Iya. ilaha illallah, gitu ya Pak Aspul ya. Nah, mungkin nanti Pak Aspul bisa menjelaskan itu. Jadi berzikir la ilaha Harus ikhlas ya, illallah, Pak ya. ya. Itu membuat hati kita damai, ya. Itu gitu Ananda Mawaddah. Artinya Jadi bagaimana kita orang ngomong kita menyikapinya seperti ini? apa, mau Iya, bilang seperti apa, selama itu baik, ya, selama itu bagus, ya silahkan. Karena apa? Orang ngomong itu mungkin koreksi juga buat diri kita. Bisa saja dengan cakap mereka. Mungkin itu cambuk buat kita. Oh, mungkin memang aku yang salah. Koreksi diri kita lah, ya. Mungkin aku yang salah. Maka kita bisa merubah diri kita. Perilaku kita rubah. Mungkin aku salah. Saya sering ditegur Pak Prof Muhtar. Dia sering bilang, "Cobalah, jangan itu," katanya. Jangan emosional. Jangan marah. Dikit cakap. Macam mana? Saya ini bawaannya macam itu. Itu namanya tegas, Pak, bukan marah. Sama kayak tegas marah. Ngeles. Suka kayak gitu kan. Tapi itu namanya kan tidak tahu lah pokoknya ya. Karena memang secara spontanitas, kalau kita tidak suka, nah itu langsung betul.
Apalagi Pak Lukman tuh sering tuh saya apoin kan. Tapi kan saya niatnya bukan sakit hati sama dia, bukan benci sama Pak Lukman, saya sayang sama dia. Saya kasih tahu yang sebenarnya. Artinya jangan kita ambil negatifnya, ambil saja positifnya supaya apa? Kalbu kita terisi dengan kedamaian hati tadi. Itu ya, indah mawadah. Amin. Tambah Semoga banyak Lukman orang ikhlas lah ngomongin kita, dimarahin itu. tambah elok lah kita jadinya. Karena kita semoga bisa tidak ada lagi orang koreksi lain diri yang kita. tidak senang melihat orang lain. Gitu ya. Tengok Pak Lukman, kalau saya ngomong, dia nyap, dia ketawa-ketawa dengan Ikhlas ikhlas. ya. Karena dia tahu apa yang saya sampaikan itu betul gitu nah. Tidak Nah, nampakkan itu ya. terkait. Tapi kalau saya salah, ya silahkan koreksi. Saya diam baik, gitu ya. Ya izin Nah, Datuk begitu menambahkan. Dina Ya, Mawadah. ini perlu Silakan Bang ditambah Pak oleh Munzir, nanti Datuk jawabannya Munzir. oleh Pak Ketua nih. Pak Terima Ketua kasih. dan Pak Sekretaris nambah ini. Ya, saya nambah dikit Bel tentang pertanyaan Pak Ical. Iya. Ya. Jadi begini. Kalau saya baca Dikasih waktu Bu Mardani 3 menit, 3 menit. saya 2 menit. Ya, 2 menit aja 2 menit. Sebenarnya. Jadi begini. Kalau tentang pakaian kata Nabi ya itu tanya orang. Jadi baju bekas, baju apa aja yang dikasihkan walaupun dia merasa itu tidak bagus baginya, bagi orang lain mungkin lebih membaat. Kenapa? Izin tuh. Maksudnya bukan itu tadi contoh saja pakaian. Ini semua barang maksudnya. Semua benda. Maksudnya untuk semua benda. Itu contoh. Maksud itu bukan nyalahkan. Kalau pakaian kita yang memakai, kita tidak bisa mengatakan aku gagah pakai ini. Macam itu pakai ini, atau merasakan gagah, orang lain belum tentu. Kalau pakaian tanya kepada orang lain. Ya. Makanan tanya selera sendiri. Enak ada makanan tuh. Itu tidak boleh. Enak ada makanan tuh. Itu tidak. Kita cicip sendiri, baru kita mengatakan enak atau tidak. Belum tentu selera dengan kita tidak enak. Tapi kan baju, pakaian, kalau pakaian itu harus bertanya kepada orang lain. Kita enak-enak dan perasaan kita gagah pakai macam ini. Orang melihatnya tidak sesuai. Gantungannya beda. Kan gitu. Itu aja yang cuma nambahkan. Terima kasih. Mariani, mau nambah. Itu ya boleh. Mana orangnya mana nih? Saya ada. Tengok nampak muka Rianti. Behind the scene dulu. Bukan merahnya. Cakap tuh. Bu Yanti apa nanya apa nambah nih? Saya nambah ya. Oke, 2 menit nanti. Besok dikit 1 menit. Ya, 1 menit silakan. Saya juga minta maaf karena kemarin ketiduran Pak Ansori. Saya ingin sekali sebenarnya untuk berdiskusi kemarin. Tapi mungkin saya cuma menambahkan, mungkin saya ingin mengatakan bahwa hikmah Ramadan mungkin yang beberapa hal yang mungkin sering kita lupakan juga, yaitu Kok gambarnya ada suara be? ada suara ya. Nah, kalau ini Pak Ansori suka ini empati universal karena beliau selalu merujuk kepada empati universal yang biasanya kita kaitkan dengan Palestina. Kemudian mungkin ada yang tadi Ibu Wirda katakan, itu adalah kohesi sosial, di mana perekat silaturahmi yang paling kental dalam kehidupan kita menurut empati Islam, yaitu persaudaraan global dalam konteks bahwa menyentuh atau memasuki ranah feeling seseorang itu adalah hal yang sangat berat. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa harus banyak zikir begitu. Kenapa? Karena bayangkan ketika seseorang yang rajin sekali puasa, misalnya Senin Kamis dan sebagainya, masih bisa meledak kemarahannya maupun emosionalnya, apalagi tidak puasa, bisa terbakar rambut. Jadi artinya kita bisa melakukan hal seperti Ibu Wirda selalu puasa Senin Kamis karena beliau tahu benar bagaimana reaksi beliau sangat spontaneous ketika ada benturan atau apa, beliau langsung meledak. Nah, dengan puasa beliau bisa menahan banyak hal dan juga itu luar biasa menurut saya karena saya belum di posisi itu. Soal pakaian dan sebagainya, saya sudah sama karena kita perempuan tahu benar apa yang terjadi dalam pikiran kita. Jadi
hal ini tidak mengacu kepada bahwa kita harus membagi sebagian besar dari baju kita, tentu tidak. Cuman barangkali berbagi yang lain seperti Pak Ical katakan tadi, ada tak konteks berbagi yang lain? Berbagi hati Pak Ical dalam arti bahwa Iya. Gimana caranya tuh dibelah hatinya? berbagi hati adalah bahwa kita memiliki kelembutan jiwa. Artinya ketika kita melihat orang miskin yang kita tidak mampu memberi, cukup dengan doa saja. Mungkin kita berdoa bahwa ya Allah mungkin berikanlah orang-orang duafa ini rezeki pada hari ini. Dan mudah-mudahan doa itu menembus langit dengan keikhlasan karena kita sangat tidak bisa membantu dari sisi material. Jadi banyak doa-doa yang menembus langit tanpa harus kita memberikan sesuatu dalam bentuk nyata. Tapi dengan kekuatan doa insya Allah itu bisa melepaskan banyak beban buat batin kita juga dan insya Allah diijabah Allah. Saya kira itu saja. Ada Pak Ramli Abdullah ya? Oke, Aduh, mungkin ya Pak Ketua. tengok tuh kayak anak ABG dia. Pak, Thank you ya Pak Ramli. Yani. Ya, sama-sama. Apa Pak Kaspul ingin memberikan tambahan? Atau Pak Lukman? Masuk lagi tak ada. Ya, minta Pak Sekjen dengan Pak Ketua tu. Ya, silakan Pak Ketua. Sempurnakan Pak Ramli. Pak Ustadz Kaspol, sempurnakan Pak Rektor. Ya, apa Pak Rektor? Disilakan Ah, Pak. Pak Ketua lah, Pak Ketua Ramli wakil kan. Wakil sekretaris MUI. Diwakilan Pak Ramli itu. Ayo silakan Pak Ramli. Ramli, Lantanan Birro. Lantanan Birro. Ya. Tadi bahwa ya itulah hati-hati itu kata Imam Al-Ghazali al-qalbun yang qalib. Hati itu seringkali berbolak-balik ya. Pasti untuk ukuran manusia, kata pasti hanya milik Allah. Nah, untuk hal-hal yang kita sayangi, rolikan seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum kamu sayang kepada saudaramu sebagaimana kamu sayang kepada dirimu sendiri. Artinya sesuatu yang kita sayangi idealnya seperti itu. Nah, tapi lagi kita mesti bisa memberi, ya berilah. Karena kalau yang namanya dermawan, orang yang suka memberi itu bukan soal apa, mindset kehidupan orang. Orang kalau memang wataknya kikir, pelit, meditang kejering, kata orang Jambi itu kayak ya kayo, tidak ada jaminan orang yang banyak hartanya pasti rajin sedekah. Maka kalau istilah Gus Baha itu perkawanan orang miskin itu kadang-kadang lebih hebat daripada orang kaya. Misalnya saya dengan ibu tiba-tiba minta uang saya 100.000, 50.000. Saya punya uang cuma 100.000. Itulah harta saya hari itu satu-satunya. Saya bilang, udahlah Bu, ambillah nih. Saya 50.000 untuk ibu. Artinya saya memberikan 50% dari harta saya. Suatu saat saya jadi orang kaya raya. Ya, saya punya uang 1 miliar. Ibu datang, Pak Ramli, minta saya duit 500 juta. Kira-kira saya berikan enggak? Tidak lah, banyak itu. 50% dari harta milik saya. Ya. Kalau pinjam meminjam orang miskin itu lebih keren daripada orang kaya. Orang kaya nak beli rumah, harga rumahnya 600 juta, minjam 100 juta dengan kawannya itu untuk nambah beli rumah. Tapi orang-orang miskin minjam 50.000 untuk beli beras, untuk perhitungan hidup dan mati. Nah, itulah artinya kita selagi kita bisa bantu ya bantulah. Karena jadi mana yang masih kurang untuk paket Ramadan nanti tambahlah, yang masih baru 2 tambah jadi 3 orang baru 4. Amin. Itu yang penting ya. Langsung. Yang untuk safari Ramadan belum ada Pak Ustadz Ramli. Iya, lah itu tuh saya senang itu. Dalam pelajaran. Itu ya Pak Ramli, mungkin Prof Muhtar bisa menambahkan. Izin Datuk Muzir, saya mau berpantun dulu untuk Bu Wirda. Itu baru sekali inilah dikasih pantun. Nah, coba saya nak dengarnya nih. Tadi tengok HP Bagaimana nak tahu wanita mempesona? Cakep. Coba sambangin dia bangun pagi hari. Cakep. Bagaimana cara menjaga indahnya cinta? Elok. Jaga rasanya si jantung hati.
Elah. Mantap. Mantap. Saya tertarik untuk memberikan gambaran umum saja, karena apa yang disampaikan Bu Wirda tadi udah lebih dari cukup ya. Kalau istilah Buya Rektor tadi, lengkap galau gitu kan. Iya. Nah, tapi saya ingin memberi catatan pinggir saja dari apa yang disampaikan tadi. Ada sebuah buku yang saya baca yang ditulis oleh Josh dan Baltazar. Judulnya adalah Healthy, Happy, dan Long Life atau And Long Life. Kata dia ada 3 resep kalau Anda ingin hidup happy, sehat, bahagia, dan panjang umur. 3 resepnya. Ya. Resep yang 3 itu apa? Pertama, jaga love. Cinta Pertahan kasih. ya. Love itu investasi bagi kehidupan setiap orang. Jadi kalau love-nya terjaga, cinta terjaga, itu investasi yang sangat-sangat mahal, tidak ada kalkulasi, tidak ada materi yang bisa berapa ukurannya, itu standarnya. Dan banyak sekali orang tidak bisa menjaga love ini dengan baik. Maka itu love itu kan bukan saja dengan manusia, dengan Tuhan love juga, dengan lingkungan love juga, apalagi dengan seseorang. Jadi love ini intinya kalau istilah apa itu menjaga kalbu lah ya, menjaga hati. Ini yang paling pokok, tertinggi. Dan itu investasi tertinggi bagi seorang manusia. Lebih tinggi dari investasi apapun. Jadi kalau orang sudah punya investasi love, selesailah hidupnya itu. Tapi kalau dia tidak punya investasi love, artinya masih ada yang perlu dipertanyakan dalam kehidupan seseorang, ada yang kurang, ada yang tidak seimbang, ada yang kupak, kalau istilah bahasa Jambi itu kan, ada yang sumbang, macam-macam. Kayak orang jomblo lah, artinya love-nya itu agak terganggu itu. Kayak Yanti misalnya kan, itu terganggu itu. Itu perlu segera kembali ke jalan yang benar, kalau menurut si Josh ini gitu. Agar keseimbangan ini mengembalikan kita kepada ending tadi, hidup panjang umur. Jadi orang yang hidupnya bersama dalam keseimbangan dengan love itu ternyata bisa mengantarkan dia kepada long life, hidupnya panjang gitu. Nah ini catatan ini. Ternyata juga dalam agama Rasulullah memberikan sunnah orang yang menikah, yang suami istri katakan begitu, ibadahnya sempurna gitu. Diangkat derajatnya sampai 80 derajat. Ternyata itu kunci juga rupanya. Orang yang menikah dan pasangannya itu dia punya keseimbangan hidup. Ternyata yang membuat seimbang itu adalah love-nya. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa orang yang memiliki seks seimbang. Kedengaran agak vulgar ya. Jadi pertama tadi love, yang kedua seksnya seimbang. Nah, kalau Bu Wirda nyarankan itu, kalau umur 20-an itu boleh tiap hari. 30-an itu kurangi. Harus minimal 4 kali seminggu. Kalau sudah 50-an ke atas, cukup 2 kali. Berjuang. Kalau 60 ke atas, sekali sebulan jadilah, kata Bu Irna itu. Tapi yang penting jangan lewatkan, katanya begitu. Itu membuat kita sehat, healthy. Jadi love, sex. Nah, yang ketiga adalah sharing, berbagi. Nah, itu istilah Pak Ustaz Ramli tadi, kita mau peduli pada orang lain. Kalau istilah Ghazali, ya, kalau istilah Al-Ghazali itu berbagi empati sosial. Jadi berbagi hati, diri, untuk kita merasakan suka, duka lara orang lain. Nah, ini diminta oleh Al-Ghazali begitu. Jadi kalau kita bisa pertahankan dengan keseimbangan di dalam hidup kita, antara 3 itu, love, sex, dan berbagi dengan sesama, itu sudah menjadi sebuah kunci sehat, kunci kita bahagia, dan kunci kita menjadi panjang umur. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terdiam semua. Wah, Ya, bagian yang tadi itu ada yang saya tidak punya tuh. mungkin Pak Sekjen mungkin mau menambahkan. Yang nomor berapa tak punya? Yang kedua Nah, oleh Dia nyari Bu Yanti, tiganya. Bu Yanti itu diselamatkan, Bu Yanti. Bu- Bu Yanti Yanti itu selamatkan salah. ya Berikan. Yanti. Dia dapat ketiga-tiganya. Yo, hidup, pegangan Yanti. hidup, Ya, ya. ya, Yang pegangan bisa. hidup Terima apa kasih Pak ini Pak Ketua. Ramli? Mau Udah memberikan nambahin. tambahan. Amin. Iya. Ah, Ya, cukup lah, itu cukup paham tuh. itu Datuk Nurman yang pada jawab tuh. Masya Allah. Oke, sukses. Nah, kita ngamatin be, kita dengar be. Senang Jadi tuh. memang kebutuhan manusia menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan biologis itu yang paling mendasar. Itu yang disampaikan Pak Ketua tadi yaitu ya cinta dan kasih sayang, kemudian kedamaian hati. Nah, itu ada termasuk kebutuhan biologis ya. Seks juga termasuk. Jadi itu Tuhan semua ya ada di dalam Lu Tuhan. manusia menurut Maslow gitu ya. Yanti, Kebutuhan Yanti. dasar itu tuh. Jadi Carikan salah satu dekan di Windu Iya. untuk Bu nah, Yanti. Yanti itu tolong ya Ada kebutuhan sertifikat itu yang Pak Lukman capai. tuh jadinya. Cuma yang perihal kedua tadi itu perlu diseriusi Pak Ketua Panitia. Yang pertama love itu kan tersembunyi lah ya. Nah, tapi yang kedua itu untuk kunci sehat itu perlu bertanya Bu Irda itu. Ya. Berdasarkan umur, nah, itu kan statistiknya umur ya. Kalau rata-rata 50 kayak Pak Ramli ini tetelap tidak lagi 2 kali 3 kali seminggu. jangan. Tapi kalau 60 ke atas sudah dikunci Bu Wirda sekali sebulan. Nah, ringan gawe ya. Ringan gawe ya. Galak ngeto Pak Munzir. Pak Munzir. Ado be, tando Pak cinta tadi itu Munzir, asal Pak. ado be kalau 60 ke atas tuh. Pak Munzir tuh buah pinang. Ada tuh Munzir Pak Pinang. Aduh. Tapi kalau masih ada Bu jus pinang masih tokcer aman lah. Nggak ngaruh umur katanya kan gitu. Lah teruji. Pinang kalau pinang muda dipakai terus. Tanya uang muslim tuh yang paham jus pinang gitu. Baik, udah jam 7.30. Apakah Ya, oke, kantor. kantor lagi? Tadi silakan Dr. Bu Wirda, closing statement-nya ada? Boleh tak Bu sebentar 1 menit deh. Oh ya, semenit ya Pak ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja barangkali saya banyak dapat pengetahuan baru di bidang kesehatan seperti yang disampaikan dijelaskan panjang lebar oleh Bu Dr. Wirda tadi dan saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan ini jadi referensi ilmu buat saya tentu untuk kita semua. Namun saya yang kedua yang menyarankan ke depan barangkali mulai besok lah. Jadi presentasi itu Pak Rektor, Pak Muhtar Latif 15 menit gitu. Tapi dibanyakkan diskusi gitu nah. Karena menarik sekali. Latih 3 hari 4 hari ini mulai dari Pak Lukman. Itu luar biasa gitu. Jadi maksud saya presentasi itu cukup 15 menit, sisanya kita diskusi. Lebih nyaman, lebih enak dan lebih menarik gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti masukan ya, bagus tuh. Karena lebih ini ya, mendalam diskusi. Oke. Silakan Bu Wirda. Baik, sudah pokoknya tadi yang disampaikan Pak Muhtar Ya, Latif itu paham, sudah paham, selesai. Tadi oleh Pak Ketua tadi ya. Jadi Izin moderator. Berarti kalau dilihat hari ini aja selesai 7:30, kan kemarin Prof. Mukhtar pernah WA di dalam grup itu yang untuk pas Anjang sana ditiadakan nih dakwah digital. Jadi bagaimana nih Pak? Enggak, tetap kegiatan pagi tetap. Tetap, baik siap. Ya, jadi Baik, siap, cukup. 15 menit Ya, tadi. kita Anjang sana kan jam 8:30. Kita Ya. selesai Baik. 7:30. Atau Baik, pokoknya aman lah, tidak usah dipikirin. Aku tutup dengan buah pantun ya. Awat tuh yang moderator, maka dia galau. Soalnya saya moderator, betul. Iya, Apa tidak jadi juga tidak apa-apa. Baik, tutup. Atau tutup sebuah pantun dulu dikit. Malas pantun. Apa tuh? Bagi Datuk Munzir tuh nutup pantun. Ya.
tiada rebah serai serumpun. Cakep. Kepada Allah kita minta ampun. Maaf Eloknya. kepada yang banyak. Bila topik Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Keluar ya. Saya jawab tuh. Ya, Boleh. sudah mau Kami ini, banyak sudah mau melatih ke fakultas. putih buat seremoni. Pemirsa yang saya hormati, terima kasih telah bergabung di dakwah digital ICMI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.